Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nur Fadilah Masangan Kulon rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, melanjutkan kitabus sholah, kitab yang menjelaskan tentang sholat, babul adzani, bab yang menjelaskan tentang azan. Ada pertanyaan mungkin? Nah, ya ini Pak Aziz ya. Untuk menjawab azan, kita berikan azan di masjid yang bisa kita tempati atau di tempat lain hampir bersamaan. Itu kira yang dijawab itu yang paling baik, masjid ditempati atau yang masjid yang lain yang dengar. Iya, ini kadang polemik Pak. Di Gresik itu masjidnya satu, ya. Lalu satu desa itu masjidnya itu 2, musolanya 53. Wake. Nah ini kalau adzan, sini belum selesai sana adzan, sini belum selesai sana adzan. Yang dijawab itu yang mana? Kan gitu ya. Nih jawab, kasih orang masjid. Jawab to'e sampai-sampai di Kecamatan Manyar ya, di Gresik sana itu ya, adzannya itu hanya dari masjid, hanya satu adzan ya. Nah seandainya adzannya banyak bagaimana? Yang dijawab itu pertama yang apa? Yang adzan pertama yang dijawab, atau yang dijawab itu adzan yang dekat dengan tempat kita ya. Jadi kalau kita biasa di masjid ini Nur Fadilah, maka yang dijawab adalah Masjid Nur Fadilah. Nah kalau memang bisa dijawab semuanya, monggo ya. Jadi kadang-kadang sini selesai kono seket adzan ya. Apa perlu dijawab? Tidak perlu ya, karena kita sudah selesai. Mungkin di masjid bisa sholat qobliyah, sik ngenteni adzan nduk kono. Nah kadang-kadang itu gini Pak, salah kaprah rapat ya. Rapat itu kalau ada adzan biasanya ngomong break, berhenti ya. Sik berhenti dulu rapatnya, ada adzan. Ngono ku jawab adzan tak ngomong Pak. Ngono ya. Rapat itu kalau ada adzan diberhentikan, tapi berhentinya itu tidak menjawab adzan, tapi ngomong dewe-dewe, itu yang jadi masalah ya. Jadi juga tidak, lebih bagus diam ya. Jadi adzan itu harus ditirukan, dijawab. Karena apa? Ada keutamaannya. Ini jadi Pak Aziz tadi tidak harus dijawab semuanya. Jadi yang paling dulu atau yang paling dekat dengan kita. Jadi tidak usah dijawab semuanya kalau sudah itu. Nah, bagaimana kalau kita itu sholat belum selesai adzan, terus kita sholat. Contoh mau ke Malang Pak, ya. Ini waktunya mepet. Waktunya mepet, sholat di rumah umpamanya. Adzan belum selesai, kita sudah sholat. Apakah sah sholatnya? Sah, cuma makruh ya. Jadi ada adzan kita sholat, itu makruh. Tapi kalau kita sholat belum adzan, umpamanya masuk masjid belum adzan ya, sholat tahiyat masjid, tidak taunya adzan sudah dikumandangkan, kita lanjutkan sholat, itu tidak makruh, tidak apa-apa. Tapi kalau ada adzan terus kita itu sholat, itu yang makruh. Ada kalanya kalau ada orang adzan terus orang datang, itu kan kita nggak duduk dulu Pak ya, kita juga ikut berdiri. Kenapa? Begini, memang di sini ada disebutkan ya, nanti saya sampaikan. Kita dianjurkan tidak duduk dulu kalau masuk masjid sebelum sholat 2 rakaat. Sebelum sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat apa saja. Nah, sholat 2 rakaat itu dianggap sholat tahiyat masjid. Tahiyat itu adalah penghormatan ya.
Jadi meskipun qobliyah sudah adzan selesai, di sini kurang 2 menit. Kalau saya sholat tahiyat masjid sama qobliyah, itu kan nggak nututi, Pak. Ya, mune bapak-bapak wis apal sholat ya. 2 rakaat setengah menit itu wis apal, Pak. Aku sholat itu apal, Pak, hebat. Setengah menit 2 rakaat, umpamanya. Kalau nggak cukup waktunya, lebih bagus kita sholat qobliyah saja. Nah, nanti sholat tahiyat masjid itu sudah include di situ. Karena apa? Karena dasar hadisnya jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat itu adalah qobliyahnya itu. Itu sudah keutamaan sholat tahiyat masjid. Nah, ini adzan itu disunahkan punya wudhu, Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yu'adzinu illa mutawaddiun, tidaklah orang itu adzan kecuali punya wudhu. Jadi Jainal, nih Jainal biasa sing wudhu, sing apa? Adzan umpamane. Bahasa ini WC, bahasa ini jeding, dilihat kurang 1 menit melayu ini, Pak, melayu, wudhu, ya, wis adzan. Ini juga tidak mendapatkan kesunahan. Terus adzan itu juga disunahkan berdiri, ya, nggak duduk. Jadi adzan disunahkan berdiri. Oleh karena itu kita datang juga menghormati orang yang adzan. Adzan itu disunahkan menghadap kiblat. Ya, jadi adzan itu disunahkan menghadap kiblat. Kono uwong umpamane, ya wis pokoke adep-adepe, ya mepet tok kene adep ono, Pak. Ya, mana kesel umpamane. Ya, ini juga adzan itu disunahkan menutup aurat. Katokan ndek, ya, terus adzan. Ini juga apa? Dilarang, ya. Jadi terus ada hadis lagi Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, al muadzinu amlaku bil adzani, muadzin itu lebih berhak untuk adzan, wal imamu amlaku bil iqamati, dan imam itu lebih berhak terhadap iqamah. Maksudnya gini, waktu adzan itu terserah muadzin, tapi iqamah itu yang memerintahkan imam. Dulu kalau di desa-desa, ya, sing adzan sapa wae pujian, terus imamnya teko dikeploki, Pak, ya, kayak dorong pok 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 gitu. Nah, aslinya yang ngeplok itu imamnya, Pak. Jadi wis gono sing salat, berarti wis siap untuk salat, imam sing memberikan tanda. Jadi bukan muadzin. Cuma sekarang itu sudah ada jam. Jadi mau nggak mau ya itu. Jadi wewenang adzan itu di muadzin, wewenang iqamah itu di imam. Imam sudah melihat jamaah sudah selesai semuanya, maka diiqamati. Terus ada hadis lagi ini yang penting juga. Wa an Anas radhiyallahu anhu qol, saking Sayyidina Anas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah. Tidak tertolak adzan antara, tidak tertolak doa antara adzan dan iqamah. Ngapunten Bapak, Ibu-ibu, kalau setelah adzan sampai iqamah jangan sampai tidak berdoa. Tidak ditolak, ya. Jadi
Ini wahun Nasa'iyu wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Ya, disahihkan Ibnu Khuzaimah. Ndonga wae, ya Allah, bojo maneh ya Allah, bojo maneh ya Allah, bojo maneh ya Allah. Tapi aja banget kaya ngono kok. Guyon Bu guyon. Ya, umpamane minta, ya Allah, yuga kula ya Allah, yuga kula ya Allah, mudah-mudahan yuga kula saged yuga soleh solihah. Jadi antara adzan dan iqamah doanya tidak tertolak. Jadi setelah adzan kita baca doa adzan, setelah itu sholat qobliyah. Nah, setelah sholat qobliyah jangan sampai tidak berdoa. Banyak berdoa di situ. Ya, itu doanya tidak ditolak. Ya Allah, kula dodolan kok gak payu ya Allah, muga-muga payu ya Allah, sampean payuaken ya Allah. Ya, bojo kula kok selingkuh terus ya Allah, muga-muga iso abimane ya Allah. Mau umpamane didongak-dongakno sing apik-apik pokoke bojone iku umpamane. Salah ta? Dongane salah gimana? Ya. Jadi ini apa yang perlu kita ketahui. Tinggal satu Pak ya. Hadisnya wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Saya percepat waktunya gak cukup mungkin. Dari Jabir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah bersabda, man qala hina yasma'un nidaa, barang siapa yang berdoa, yang mengatakan ketika selesai mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah Tuhan seruan doa yang sempurna ini, wassolatil qaimah, dan sholat yang mau ditegakkan, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berilah kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah, wa ba'atsu maqama mahmuda, dan tempatkanlah ya di tempat yang mahmuda, ya tempat yang mulia, yang terpuji, alladzi wa'adtah, yang telah engkau janjikan kepadanya, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, kata Rasulullah, dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Akhrajahul arba'atu, diriwayatkan oleh 4 imam. Jadi kalau kita selesai adzan lalu kita baca doa ini, maka berhak kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu pertolongan, Pak. Ya, Rasulullah dapat menolong kita nanti. Tibyan bidnillah, tentunya dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.